Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, meki mak burasa aja nawannya lepereng. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wari. Iya, kau meki mak burasa aja tepat tujuannya lepereng 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya leperengi, itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mega mito kupuran di takbiran lo di metinro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Yo pui di makun reta mak do jamato mana subuh rasa mi. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi ya kutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insyaallah barakallahu ya tu. Maka dia guru tak kayak Muhammad Sain Abdul Ghani. Ya kong katau dia natinro ko tonang ngewanni untuk makasih milauri pong Allah Ta'ala. Ya ko mate ya tu tahu dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ya natunang katau Pak ko purai palenna ko kiburu etat deng. Itu. Makanya guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu ndak, guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Apalagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI, itu semesta DDI. Itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf. Bukan saya tolak karena tidak mau ceramah. Tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanatnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru saya mau ceramah wafatal itu. Itu sul adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya, iya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau memberi nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa Pak yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu, yang asin airnya berubah menjadi jernih dan hilang azinnya, itu dengan hanya meludahi. Tuh, itu masih ada Pak. Di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang, ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di situ. Itu beliau ludahi itu 1 malam saja berubah airnya. Itu guru. Pernah naik kapal ke Manado, itu kapal bocor, kapal kayu. Guru tadi undang ceramah. Dia hanya menarik surbannya, kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya, justru tidak basah. Itu. Guru itu luar biasa Pak. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan guru itu bagi saya dia tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Jadi link kitab gondolo. Dia gak berisiknya. Nah dia ini sama baca kitab gondolo. Nah podami guru tak kadang-kadang dia jawab Pak Guru ngapun. Mau dia bisa baca dia itu. Agak nasang. Bawa muina.
Ya komeko Pak Guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya guru tak dilakukan. Setiap sholat malam, selesai sholat malam, dia buka kitab itu. Ia tak bukamu ya roh kita ayang. Kata ni guru tak tudang ukilona. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa-napa maka dagangkan ia matuk Pak Guru nga. Ia suruh tutui. Ia menanapa aja rewa guru tamalau lisu temat to meniro kita. Padahal guru tak sudah meninggal. Oh hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa Pak. Maka waddi kapek makoro, waddi HP lagi waddi. HP saja bisa tuh. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanamu bakoro. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik tuh. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh? Mak kita kika aku maka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Nita lena lo Jakarta malau lisu padahal 10 menit matinro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Nah ya koto makapala lo Jakarta ma pesawat, patak jana pakila tu kumanya. PP, langi mangotor lo pandang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi, hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang dipakai para wali. Makanya jatahera ko basanana guruta Pak Sanusi Baco disaksikan anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidrap. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih Abba saya mulai boleh Mekah. Coba. Dia katakan saya mendisi-disi mogi guru tak boleh Mekah nasang. Maji nangka boleh Mekah nah dia nangka nasalai boleh. Nah, beliau sudah sakit, sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia ke Tanah Suci jabat tangan kami di hotel. Coba, padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Itu. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya Guruta sama kuenya. Kadala na lupai maling yang peluk na Guruta si bawa bepah sehingga napai nantarakan. Maka dia nak kena salai Guruta lebih 20 lang aku boleh dia nak kena salai. Tapi maka dia kemari malam dia ceramah di Sinjai. Kami undang. Itu dilihat oleh ribuan orang, ratusan orang. Coba, padahal dia tidak tinggalkan rumah. Ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa, Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama guru tak kayak Jabdur Rahman Ambudale. Maka tok bawa 2 onri, maka tok baju ma. Cuma susah sekarang Ustaz kalau mau begitu. Magi yang nang kerakangi maka dari setan nih. Pak angkat yukur. Kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi, berada di sini, berada di sini. Ini makanya saya bilang tapakan jaki si kiri, tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga sikirnya. Paya ko guru lebih mega di sikiri, na mega dibaca Qur'ana, na iya bicara lalona. Yo pwede ko to macurita na si bata yang lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding zikirnya, tafakurnya lebih banyak. Nah sebab mak dupa-dupamu tuh Pak Bu, iya ko sikiri mak baca, iya ko tafakur deh. Dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, "Diji na siya gawa pala ya Ustaz. Sikiri ku dena mega, saya tidak banyak menghafal zikir, magampang, tafakur oke." Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat.
Ingerang-ngerangi kesalahata, ingerang-ngerangi papedalik na pong Allah Ta'ala. Kemudian kita mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami teh tafakur masarolat bini masampaya sunnah sisa burakan. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahan kung katau tamu masigi na tulimun robi makapat jangan patau sandre-sandre ko lirie mah koy. Aja tak kada matin ro sia tulapatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur karena itu pahalanya lebih besar. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat, ternyata pikir ipake, pada koto kata bere, aja nih risapa maka ada uki kapa puang Allah Ta'ala maka kapa model ini, malasan itu, karena membuat Allah berbentuk itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sebab ya ipak bentuk nih puang Allah Ta'ala macam makhluk itu. Apa mega tu tahu nasabnya kecara nih ngerap puang Allah Ta'ala dia nangkan irita. Nah suruh mo jemi ngarang di suruh ko nawan-naway. Gitu ka makiro. Nah suruh mo mari ngarang di suruh ko manawan-nawa. Apa ya tu ko meko maka da pura wita mako manawan-nawa no tu sana. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya. Itu aja. Ndak usah bikin lagi model mabolo kapa mempetak kapa. Makon itu ampe ya tete maka pejam. Apa ya kumaka pa jangan karo lari-lari marhidi dia kumatana nasi nak apa malaikat ya nak apa pung masalah itu. Iya makanya dilarang menutup mata. Iya kok kemeki mas sempajang tayakini bani maka dana ita ka puang Allah Ta'ala ya koto kata beri ipa hadir ini yakin merasakan kehadiran selesai magampala aja pak. Iya metu ampe malah saulu teh pak tuli melo isi runtu melo imitelas Allah. Masih masalah nih itu. Coba gare, merasakan dia hadir. Jadi ia rasakan kehadiran angkat tosar bulu-buluna. Angkat toto malam-malam mana papena dina. Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir itu tenang jiwanya. Ini menibake kita rasakan. Nama kiro, pada itu tidak pelak kaina, apalagi kita tidak pecandrina. Wah. Mapa cende-cende capu jus jeruk si bawa jus alpukat eta luka ca demo pernah rasa nikmat bersama dua janyo ko tulis situ dang atau lidega seakan hanya 1 jam. Wah, karena dia bersama dengan kekasihnya. Makomati itu tahu masam pajange pak ko makan jai kehusuan nasi bapun. Nah makarani di tapaka padahal cinampa mina sedih. Kung kata si Chan di situ dah ngawenalan yang mengaribi demo pada pajak. Padahal dia penasaran nangkah. Disuruh mas sempaja napai 5 menit atau 5 semen ni. Nalai sabihis memang yang asa lampi pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kengere. Tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran. Sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam salat. Suruh pengului apalan aku pun Allah Ta'ala. Suruh mas sempaja sunnah napa-napa tu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua tu napa tamak korangi sesusiwan ni. Sisa ngoko sampajana sisa ngisi liwas sampajang. Jadi kong kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampaja sunnah ina pertama Quran. Aja mau nak cicengi, pak aku me cicengi itu merena. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat bukan jadi imam. Jadi alena mas sampaja sunnah napa-napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya itu dia bisa pertanggungjawabkan. Maka dari popuran upangulo hafal aku dengan sempurna. Kami kapal Quran mako aku miguruna na pangolo sehingga cinang pada tadeng. Berat itu Pak Bu menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kong kana anak masih jama paha kong kai podangi makunru tu makapala. Tapi kong kanana lambak kong kai po apa gurung madari makarami masih jama kapla itu.
Jadi makanya kong kapa politik itu magampang mara itu makapala. Yan ang kataw jago akalan na ay mesti ta panareke kong kagagay makuy makanja kuy paki. Mara makapala itu. Suruh makapala mapat di ulu. Dari kata patapulo nula de panapala. Tapi ya kong kataw lamba madari pun akalan mi. Ay, masih makapala itu. Ang kataw makunru-kunru mapahang, masih makapala karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja ta pasilalang yang anak ta makadwe maca denna tak be katalu mije na baca na pala ni yang manadi na kasyagan ni na ulang de lian memeti otaknya itu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Ya kung kana talambak makapla kada jago politik na matu ya. Yan ang kana anak matan rekalan na tumaret gitu makapla. Itu ini sangi kalasiang itu maka paki matu naik kalasiang. Rejing itu. Jadi memang begitu Pak. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu tomatot teriolo ia tu dalle enak komelo ki malomo murusu jama-jamange masjid pinapa salim sigi. Ya kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang. Ya situ aga-aga na jama ya sing katap pangalo ko tu. Tapi ya ko masjid pi makoy pita-pita na napaki rewa malomo mana tu yurusu jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam pajasuna istihara ki. Sampajasuna istihara ki setiap malam. Iya kode na ko tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ni masigi asam pajasuna istihara ki. Jadi setiap malam ya aja nangka pemasalatan apa ki asam pajasuna. Pak Mega tahu ka pemasalahan apa asam pajasuna istihara. Masalah nama ditulini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan. Biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nang kapa masalah apa ki pipesangi po Allah Ta'ala piterengi jama-jamang. Jadi yana tau pura nama sampaja tahajud. Asampaja sunnah istihara ni okoro suju pacapurangi tilawe ko po Allah Ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Yana tu tomatot tariolo nakada ide piga apa pakai doku nasabak memang tulina pakai. Maka dia nang kana macam ni kotina kada selesai kupuani nasabak ya mematona nalenga patunjuk po Allah Ta'ala nasabak wani-wani masam pajasuna istihara yo puidi de nang kani jaman apa makadap saja papakedo ada lo papakedo na de gamonroi malah patunjuk begitu. Ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya nawani sebelum matahaj witiri ki yang koi monri witiri tak kecuali tak palayolo witiri jangan. Tidak boleh didobol. Witir. Tetap sholat sunnah istihara. Tidak usah lagi witir. Ya usahakan witiri. Taimon riko siton ramoy. Ya miko pura ni ma witiri. Aja nata ulangi. Tapi ya ko ya ibu-ibu awitiri. Memang ni apa lo matinro. Namo moto ki matahaju awitiri toki. Supaya dia tak ganggu ki ko matinro. Patu makun repa 5 repa. Katulutul makaleleang. Madari lalu tak bekatalu si wani katulutulu. Pura ni moto matinro katulu-tulu si moto si matinro katulu-tulu si itu makanya asam pajasuna witiri ki nasabay ko mawitiri mo kita tinro de gagaji ganggu ki iya to tu barakan de tu ga tau katulu-tulu maja ko mawitiri na tinro de gaga palai ko makada memi dasa de meman nama bela meman niya tu karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tuh ampai sampai sunnah najami puang Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tu ya mesti awandong itu Pak Bu maka aja lalu misalnya witir ya ko sampai tahajud dia mulai jamai aja lalu dia mau witir. Namo sirah kami Bu aja tak ada terlupa namo sirah kami. Tapi pacapurawat tu itu dijama sirah kami. Maka dia ini basuh butena dia pernah tu mau witir tak jama ni sirah kami. Kan usolli salatu sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya ko dia tak basara kada bani maka tema sampai witir siraka karena puang Allah Ta'ala Allahu akbar. Gampang ya to ya ko mau lampe mo pia kada bami sirakami puang Allahu akbar. Itu apa itu ko makadaki witiri makadani ganjil.
Entah. Makanan itu ganjil. Ko witri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajamai witri. Tajamai. Ya, orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah. Angkat tu barakana witri Pak. Insya Allah dia mati palawang atau barakana witri. Ya ko ya meroh basaku malada tu ko sampai jasuna. Ya ko duha ede tajamai. Ya ko tahajud ede tajamai. Ya ko sampai jasuna rawatib ede tajamai. Rogi ki. Tapi ya ko witir ede tajamai. Rogi lada tongangi. Apa maka dia nabita, akan asal nabita aja lalu nadai mau witri namu menisirakan. Itu pesan nabita. Ya, makanya ini penting saya wasiatkan. Maka akan pengumpul ustaz saya di bawah. Iya, kau bacaan surah itu walaupun ada yang ditentukan dalam hadis ya, ya yang penting tetap di pengumpul. Ya kau sirakan ta'ala kulu Allah kulon subrak bil palak kulon subrak bin nas rokok ni. Ya naro. Ya kau dia tak palak ya mana kulu Allah mi bata palak ya to naro tambah mataru teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan. Iya kupuraki masam paja perlu tapat adangi 5 atau ta'uku abiota perut sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi tangan kanan di perut sebelah kiri. Pukul 7. Setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunnah tepat adangi, tabaci alam nasrah katelu, kulu Allahu katelu, baru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi yassir wa la tu'assir. Ditambah sedikit di situ, Rabbi yassir wa la tu'assir. Tabaca katelu. Iya ko iya tu na amal katawe iya kongka aga-aga noloy tawe murusukan. Detoloy susah insyaallah. Iya. Jadi ya kong kagaga maka dan kagaga ko kurme urus ka masalah. Insyaallah salah saya tu napakilat tu. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko ya tu namalkan. Kong kagaga na urus. Selalu dimudahkan. Iya. Jadi tapi memponcoknya alam nasara qul Allahu kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wala tu'assir. Apa lah ni? Melo sigaret yoki. Kaya dia tak apa lah. Itu alam nasrah katalu kulu Allahu katalu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wala tu'assir. Ya roh. Kata lu. Padilanya yang kedua, yang ketiga, padilanya degaga wija-wijat atau kasiasi. Iya, insyaallah. Dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakatnya itu alam nasra si bawa kulalau. Iya. Jadi tapi petadangi oke. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Al-Maliki itu mengajarkan letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yukor, paling nak bami palak 5 mako tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu. Dirasakan itu Pak. Dirasakan itu dalam kehidupan. Ya alhamdulillah berakat naroka Pak dongan negorota. Saya amalkan beberapa kali. Biasa tuh lupai. Terus terang biasa lupai Pak. Biasa ko makanya desiu baca yona. Biasa itu kalau desiu baca yona lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kan jangan wirid Itu anunya Pak. Jadi iya kong kagaga makanan ke masalah. Insyaallah selesai itu. Dia nama jingi murus. Dia di sipan rasa-rasa. Tahu murusukan. Biasa makan kada selesai ini. Itu barakatnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam misalnya angka persuratan, angka agak komenka itu insyaallah semua mudahkan itu. Itu barakat nanti. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu syuruk, kita bisa melaksanakan sholat sunnah syuruk berjamaah.
Insyaallah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Ia sampai jasuna ikut jamai. Iya. Ia kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya, mariawana pada 7 juta. Na kene noki pa ajo kuriolo makadani gini gilo masam paja subuh. Ya pura pi masam paja suruk na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh ya musalla ini. Dia nak jenek na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musalla itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilau, ang katana tilau musik di meter 2 meter na cia sisa punana mak berengi, cia tui wak kepal kagin cia tui mak berengi, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena air mandi Rasulullah tidak pernah jatuh di situ. Jadi itu video nanabita air dari sumur Gars itu yang dimandikan oleh ke Rasulullah. Itu ketika dimandikan lari naik ke langit. Dena nanotu. Ya kuna leibolorang inabita lari menrek miwena. Nanti hujan pertama itu air itu turun mengikuti air hujan. Dan di mana pernah menetes, di situ pasti dibangun satu masjid. Makanya musalla juga begitu. Makanya setiap tempat seperti ini terkoneksi langsung dengan nabita. Nah, itu kuncinya. Makanya upasang ibu yang apalagi keluarganya Pak Haji mungkin ada yang sering umrah. Jangan air Sam-Sam diambil saja kalau ke tanah suci. Ambil ke air sumur Gars. Ini wasiat saya. Datangi sumur itu ambil. Karena sumur itu dipilih khusus Rasulullah. Nabi memang wasiatkan. Kalau saya nanti wafat, ambil air sumur Gars. Itu yang kau pakai mandikan aku. Bukan air Sam-Sam. Banyak orang meninggal itu air Sam-Sam. Nah pakai dia wangi campur air Sam-Sam. Itu tidak. Pakai air sumur Gars. Jadi kalau kita ke Madinah itu naik taksi itu sekitar 20 rial kalau tidak salah. Tapi siapkan diri kalau mau ke sana. Karena orang saya dapat informasi itu antri sampai 3 jam baru bisa tembus. Untuk mengambil itu. Karena di sana kebanyakan orang-orang Yaman datang ke sana mengambil. Jadi kong kata wae natala namosi botol mi. Iya kotak kok mangka keluarga tak mate campur sedikit dengan itu. Itu barakan itu. Air mandinya. Nah pen itu air sumur Gars kong kanana kerasukan aja bana tadongi. Kong kawai sumur Gars ya bana rotala ta campuru kang iwerinu na tasuri minungi jin itu akan terbakar kalau tidak keluar. Itu tanpa ru'ya itu kalau air sumur Gars itu. Itu barakana. Cuma iya pidi tahu Indonesia jarang lapor. Bahkan mungkin tidak tahu bahwa itu air sumur istimewa itu. Pada mikong kaon Roma kada tenang kanon riji na ciamade, ambil air sumur Gars siramkan ke situ, jinnya akan pergi. Itu dia namanya jingin monroikot, dia tidak mau ganggu itu. Itu hebatnya itu air sumur Gars itu. Cuma saya dapat itu dari jamaah. Saya dulu selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa saya dapat air sumur ini. Ternyata dapat. Saya dapat itu dari salah satu jamaah. Bahkan dikasih 1 botol. Karena dia ambil 3 botol, tapi dia tidak tahu gunanya. Nalabami. Pak makar ke mana telo malah antri sampai 2 jam 3 jam. Dia tembus mengambil, maka nalabami na taroi. Dia tidak tahu. Saya baru kasih tahu bahwa ini fungsinya. Itu kalau ada anak-anak kerasukan jin sudah diru'ya berbolak-balik masih gangguan, suruh bani minum air sumur Gars. Jin itu akan terbakar kalau dia masih mau tinggal. Itu hebatnya itu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.